Seberapa terbukanya sih PN itu sendiri, Pak? Kebetulan juga ada PN yang terjerat korupsi. Yang paling mungkin berpotensi itu terkait dengan perkara-perkara tanah. Sekarang ini beberapa tempat itu kalau saya menyebutnya muncul namanya tanah-tanah zombie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said. Hari ini kita berkunjung ke Pengadilan Negeri Penajam Pasir Utara bersama Ketua Pengadilan, Pak Tri atau Pak Joko. Saya panggilnya Ketua aja gini. Ketua ya. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Mungkin bisa dilepas maskernya, Pak, ya biar masyarakat kita tahu ketua kita tuh seperti apa wajahnya kan, biar bisa lebih akrab ngobrol, masyarakat kita bisa tahu. Ketua, apa aktivitas kita sebelum kita ngobrolin tentang masalah aktivitas Pak Ketua di lembaga yang Bapak Ketua ini, apa aktivitasnya dengan kondisi hari ini, Pak? Ya, sebelumnya perkenalkan saya Tri Joko, Ketua Pengadilan Negeri Penajam kelas 2 ya. Ya, sebagaimana tugas seorang ketua, ya tentunya sebagian besar hari-hari saya habiskan di kantor ini kan begitu, melaksanakan tugas sebagai seorang ketua gitu. Aktivitas itu, Pak, saya dengar ada hobi lain nih, Pak, dari informasi aja sih. Ada hobi lain. Ada ngurusin Vespa juga, Pak. Karena dia bilang, kapan touring, Pak? Bilang gitu. Baik, jadi kalau masalah hobi itu sekedar ini ya, artinya untuk refreshing. Ya, karena penting nih, Pak. Kan, COVID kan harus naikin imun. Ya kebetulan saya suka hal-hal yang sifatnya klasik. Nah, klasik apakah itu kendaraan, kemudian rumah-rumah klasik segala macam, terus motor ya, hal-hal yang sifatnya klasik itu saya senang merawat barang-barang yang tua. Yang tua, Pak ya. Tapi orangnya kelihatan muda, Pak. Siap, terima kasih. Jadi kita nggak usah nyebut umur ya, tapi yang jelas beliau tampak muda sekali. Yang pertama itu, Pak, terlepas dari itu semua, saya dan penonton atau masyarakat secara keseluruhan itu pengen tahu, Pak, sebenarnya apa sih tugas dan tanggung jawab pengadilan itu sendiri, Pak? Baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa tugas utama pengadilan itu adalah menerima, mengadili, menyelesaikan ya perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan. Ya, bisa jadi perkara pidana yang diajukan oleh kejaksaan selaku penuntut umum, atau yang diajukan oleh masyarakat berupa perkara-perkara gugatan, permohonan, keberatan ya, dan juga tugas-tugas yang lain yang terkait dengan pelayanan hukum, misalkan surat keterangan ya, kemudian permohonan untuk menjadi kuasa ya, kemudian ada beberapa hal lain yang terkait dengan itu, Pak. Menarik nih, Pak, kan publik atau masyarakat kita banyak memahami tentang masalah pengadilan ini terkesan eksklusif, padahal tidak seperti yang kita buktinya hari ini kita bisa komunikasi langsung, apalagi ini baru pertama kali saya, dan alhamdulillah Bapak terbuka dan mau memberikan informasi itu, membuktikan bahwa hari ini pengadilan negeri kita sudah betul-betul terbuka buat masyarakat. Seberapa terbukanya sih PN itu sendiri, Pak? Baik, perlu saya sampaikan kepada masyarakat juga bahwa pengadilan itu, mungkin ini kita ngomong masalah bahasa mudahnya saya, bahwa pengadilan itu sudah tidak seperti yang dipersepsikan zaman dulu ya. Pengadilan itu tertutup, seram atau eksklusif seperti sampaikan tadi. Tetapi pengadilan ini sekarang sudah terbuka ya, kemudian sudah
benar-benar berubah. Ya. Kami di Pengadilan Negeri Penajam ini telah melakukan berbagai kegiatan, ya, di antara yang terkait dengan pembangunan zona integritas. Ya. Kemudian kita juga mengikuti program akreditasi penjaminan mutu. Ya. Kebetulan Pengadilan Negeri Penajam ini sudah terakreditasi A Excellent. Ya. Artinya apa? Semua indikator-indikator penilaian APM itu, akreditasi itu telah terpenuhi. Ya, salah satunya keterbukaan. Apakah itu informasi, kinerja, semua terbuka. Ya kan? Nah, terkait tadi ada salah satu yang ditanyakan terkait tentang bagaimana pengadilan sekarang ini. Ini saya ingin cerita sedikit tentang program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Penajam. Ya. Pengadilan Negeri Penajam ini kan pindah dari yang kantor lama ke kantor baru ini sekitar bulan November tanggal 15 2021 kan gitu kan. Nah, kami ini sekarang ini sedang melakukan program pembangunan zona integritas. Ya. Pembangunan zona integritas itu apa? Ya. Pada intinya kita ingin mewujudkan Pengadilan Negeri Penajam ini, ya, sebuah wilayah, ya, yang satu bebas korupsi, ya kan? Dua, birokrasi kami bersih dan melayani. Ada dua keyword nih. Menjadi wilayah yang bebas korupsi, birokrasi bersih dan melayani, kan seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan untuk meraih itu, kan begitu. Nah, banyak hal yang sudah kita lakukan itu dalam koridor 6 area, ya, 6 area pembangunan zona integritas, apakah itu manajemen perubahan, kemudian penataan tata laksana, SDM, akuntabilitas, pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, kan seperti itu. Nah, dan itu kami jabarkan dalam sebuah kegiatan yang real. Artinya tadi itu kan teoritis nih, wah ini teoritis sekali. Tetapi kalau kami itu selalu melakukan hal yang bersifat real. Apa kegiatannya? Nah, seperti tadi disampaikan bahwa, masyarakat ini masih menganggap pengadilan ini tertutup, eksklusif. Nah, kami melakukan apa? Public campaign. Nah, kemarin minggu lalu kita melakukan public campaign juga di ruang-ruang terbuka di Penajam ini, yaitu untuk membuka diri kami bahwa ini loh pengadilan itu sekarang seperti ini. Oke Pak, menarik nih. Ada keyword yang kita sampaikan tadi, bicara tentang masalah korupsi. Ini Pak, ada masalah korupsi habis OTT beberapa waktu lalu di daerah kita. Kebetulan juga ada PN yang terjerat korupsi. Kan ini Pak, berkecamuk antara bagaimana nih antara kita membangun zona integritas dengan kondisi beberapa hal yang kita sampaikan tadi bahwa bagaimana kita menjaga kepercayaan publik. Ini kan ada kecemasan sendiri bahwa betul-betul loh kita ini punya kualitas yang memang diharapkan oleh masyarakat. Pola apa Pak? Terlepas dari yang kita lakukan khususnya di internal kita. Karena saya ini bicara tentang internal ini Pak. Di Pengadilan Negeri Penajam sendiri itu sudah melakukan berbagai hal, 3 hal ini saya catat ya. Satu, sarana prasarana. Kedua, SOP tata laksana. Ya. Ketiga, SDM, peningkatan kualitasnya. Sarpras ini kebetulan karena Pengadilan Negeri Penajam ini baru, ya, kita setting, kita buat sehingga prototipenya itu benar-benar untuk memitigasi, mengurangi terjadinya potensi tindak pidana korupsi ataupun KKN. Ya. Contoh kalau kita lihat di Pengadilan Negeri Penajam ini, di depan itu klasternya kita PTSP, ya. Sebelah kanan itu klasternya persidangan anak, belakang persidangan pidana perdata, sebelah klasternya untuk kejaksaan, jaksa dan tahanan. Nah, kita juga menciptakan ruang-ruang steril. Nah, ruang steril sehingga masyarakat atau pemisahan antara masyarakat dengan internal kami. Nah, sehingga masyarakat tidak bisa sembarangan, apalagi misalkan dengan alasan misalkan mau ketemu pihak internal, mau mengurus perkara, itu sudah sama sekali tidak bisa. Sudah kita buat ruang steril sehingga terjadi pemisahan seperti itu. Kita buat juga
ruang-ruang tamu terbuka. Nah, ruang tamu seperti tadi lihat di depan, ada di belakang. Nah, sehingga apa? Sehingga benar-benar meminimalisir terjadinya pertemuan antara masyarakat dengan pihak internal, ya, sehingga tidak menimbulkan apa ya, potensi. Nah, itu dari itu ya. Kemudian misalnya hakim nih, hakim juga sama. Hakim kita buatkan jalur khusus ruang persidangan. Jadi dia tidak keluar kemana-mana, dia langsung keluar ke dalam ruang persidangan. Hal-hal seperti itu yang kita lakukan. Ya. Kemudian SOP-nya pun benar-benar kita buat, kita taati seini mungkin. Kemudian SDM-nya kita bina sebaik mungkin. Sehingga 3 ini klop nih, sarana prasarana, SOP, SDM. Nah, seperti itu. Mantap Pak. Kalau penjelasan seperti konkret sebenarnya sebenarnya ini bicara tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan. Ya sebetulnya kami juga bisa sowan bareng dengan Bapak ini bagian dari cara kami ikut membantu lah ke publik bahwa hari ini ya tidak sesuai dengan yang digambarkan terkait tentang masalah PN ataupun lembaga-lembaga lain Pak. Nah hari ini coba kita buka karena keterbukaan informasi sangat penting. Oke Pak, ada isu terkait tentang masalah bagaimana mengantisipasi mafia. Ini ada request dari teman-teman yang nanya nih, bagaimana ini Pak mengantisipasi kemungkinan mafia ini Pak. Baik, jadi yang kembali lagi tadi itu bahwa kami Pengadilan Negeri Penajam ini sudah memang berkomitmen komitmen untuk menjadikan PN Penajam ini wilayah bebas korupsi. Nah langkahnya seperti yang disampaikan tadi itu benar-benar konkret gitu loh. Jadi saya kira di Pengadilan Negeri Penajam ini sudah tidak ada lagi yang ditutup-tutupi atau tertutup, eksklusif tidak ada. Karena apa? Sekarang nih terkait dengan tupoksi kita pekerjaan kita ada namanya aplikasi SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara itu sampai di mana prosesnya, kegiatannya apa, waktunya apa, atau misalkan upaya hukumnya apa, atau prosesnya sampai di mana, masyarakat bisa melihat dengan mudah. Tinggal klik coba SIPP PN Penajam, dicari perkara mana yang dimaksud, akan ketahuan di mana, kan gitu. Dan itu real time. Real time. Jadi masyarakat bisa memantau kinerja kami. Nah, itu satu. Wah, menarik banget ini, Pak. Menarik banget ini. Kemudian kedua, anggaran pun bisa kita buka seluas-luasnya ini. Ini loh anggaran PN Penajam seperti ini, sudah ada. Biaya perkara. Nah, selama ini kan orang masih kalau beracara di pengadilan apa ini habis berapa kan begitu? Nah, betul Pak. Katanya si A sekian, katanya pengacara sekian. Nah, masyarakat Penajam Pasir Utara tidak perlu khawatir. Biaya perkara terkait dengan berapa besarannya, bagaimana hitungannya, kami buka seluas-luasnya, kita pampang di depan, ada rincian biaya perkara. Tinggal mengalihkan komponennya apa, misalkan pengajuan gugatan, ya kan, panjar biaya perkara berapa sih? Tinggal dilihat tergugatnya berapa, lokasinya di mana. Nah, seperti itu, hal seperti itu. Dan tinggal bisa dikalikan sendiri, segitulah yang dibayarkan. Artinya tinggal bagaimana masyarakat itu sendiri memfungsikan apa yang sudah difasilitaskan ke masyarakat publik itu sendiri. Pak, sebelum panjang lagi kita ngobrol nih bicarain tentang masalah sudah cukup nggak sih Pak dengan jumlah kasus yang ada yang Bapak tangani di PPU dengan jumlah SDM kita? Karena tadi Bapak sebut bicara tentang masalah SDM, khususnya bicara tentang hakim. Baik. Jadi di Pengadilan Negeri Penajam sendiri saat ini hakimnya ada 7 orang, 7 personel, termasuk saya 8. Untuk saat ini masih cukup. Kami masih bisa menangani perkara dengan baik, kan begitu ya. Nah, tetapi mungkin tidak menutup kemungkinan juga ke depan. Ini sekalian aja kita ngomong masalah yang lagi seksi ya. Penajam ini menjadi bagian wilayah ibu kota negara, calon ibu kota negara Nusantara kan seperti itu. Nah, dengan adanya pengumuman sebagai wilayah IKN ini tentunya akan berefek juga terkait dengan perkara-perkara yang mungkin akan masuk atau ditangani oleh Pengadilan Negeri Penajam. Jadi kasus-kasus di Nusantara potensi besar kita juga akan meningkat. Nah, akan meningkat. Sebagai contoh begini,
Yang paling mungkin berpotensi itu terkait dengan perkara-perkara tanah, Lahan. nah, lahan, kan begitu. Itu pasti. Belum saya tanya sih, benar. Karena semuanya sekarang dikaitkan dengan IKN. Ya betul, Pak. Efeknya apa ke pengadilan kan akan seperti betul. itu. Nah, kita mendengarai bahwa ke depan perkara-perkara terkait dengan sengketa tanah ya itu akan meningkat dan banyak diajukan ke kami, gitu ya. Itu satu. Kenapa kok seperti itu? Karena dulu sebelum diumumkannya wilayah Penajam ini menjadi wilayah IKN, itu mungkin orang dulu belum begitu memperhatikan terkait dengan alas hak. Betul. Nah, alas hak itu bisa sertifikat, bisa kiri atau apa ya. Nah, begitu diumumkan IKN, ya, otomatis semua orang sekarang ini langsung, saya harus memperkuat alas hak saya ini terkait dengan tanah. Ya, makanya kemungkinan besar potensi konflik itu akan ada. Terus bagaimana kita mengantisipasi kemungkinan itu, Pak? Ada persiapan khusus tidak? Ini kan udah masuk ke jenjang di wilayah itu. Karena saya pikir kalau hari ini kan kita punya personil yang masih memadai ya. Tapi ke depan itu potensi itu akan meningkat. Ada persiapan khusus nggak dari PN sendiri, Pak? Jadi baik. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dengan adanya IKN ini potensi perkara-perkara terkait dengan tanah ini kan meningkat. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena menurut saya sekarang ini beberapa tempat itu kalau saya menyebutnya muncul namanya tanah-tanah zombie. Tanah zombie ya. Kok bisa jadi tanah zombie ini, Pak? Itu pertanyaan seperti itu. Tanah zombie itu maksudnya begini. Tanah-tanah yang antara hidup dan mati. Dulu sudah mati, dalam artian orang punya tanah sudah ditinggal entah kemana, tetapi ketika ada IKN ini muncul kembali nih. Hidup kembali. Nah, hidup kembali. Padahal ada beberapa tempat atau lahan yang sudah ada orang lain yang ada di situ. Nah, itulah kenapa sengketa ini sering timbul. Nah, itulah yang disebut sebagai tanah zombie. Mengantisipasinya gimana, Pak? Kami di pengadilan otomatis harus melakukan melalui proses persidangan. Karena di situ akan kita periksa nih. Di situ terbuka semua jadinya. Apa alas haknya, ya kan? Bagaimana kok dia bisa meninggalkan tempat itu? Terus bagaimana kronologisnya? Nah, nanti hakimlah yang akan memutuskan. Ini yang benar. Ini yang punya hak atas tanah ini, kan gitu. Hal-hal ini kan berpotensi juga bakal terjadi dengan di sini, Pak. Yang bersyukurnya alhamdulillahnya kita punya gedung baru nih, punya fasilitas bawik nih, walaupun dengan biaya yang tidak sebegitu mewah dengan rujak yang di sana, tapi ini lebih megah, Pak, gitu, Pak. Syukurlah. Lebih megah, lebih besar di sana kayaknya anggarannya daripada di sini, tapi ini lebih megah. Tapi terlepas dari itu semua, Pak, ini hal yang menarik bahwa masyarakat kita juga mesti melek informasi terkait tentang masalah informasi yang sudah disuguhkan dan fasilitas yang sudah diberikan oleh PN. Dari hal itu semua, Pak, sudah kurang lebih 1 tahun bertugas, kurang lebih gitu, Pak ya? Kalau kami di sini tuh baru sekitar 4 bulanan. 4 bulanan. Kalau Bapak? Saya sudah 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Di IKN ini ada yang beda nggak sih, Pak? Maaf nih, saya agak singgung sedikit bicara tentang masalah profesi kita. Kan ini rentan nih, Pak ya, rentan sebagai hakim, potensi bahkan diteror orang. Itu pernah nggak sih kejadian di Bapak dan di teman-teman yang mungkin ini kan sebagai ketua ada teman ini mengadu saya diteror begini, bahkan mungkin maaf nih ini Kalimantan, Pak, ada yang rada-rada mistis gitu menyerang, sekedar informasi aja sih, Pak. Kalau selama saya di sini itu masih semua baik-baik ya. Saya semua masih berjalan dengan di koridornya masing-masing lah. Jadi belum ada seperti itu. Belum ada, Pak ya? Belum ada. Kalau bertugas waktu dulu, Pak, tempat lain ada yang teror, Pak? Jadi ya kalau teror itu pasti biasalah di pekerjaan sebagai seorang hakim itu, karena begini, kalau seorang hakim itu kan mengadili. Ya, betul. Mengadili sebuah sengketa, ini kita ngomong masalah perkara perdata kan begitu. Perkara pidana pun nggak akan jauh berbeda juga. Namanya perkara perdata itu sengketa antara 2 orang. Betul. Itu pasti ada yang menang, ada yang kalah.
Betul. Kecuali itu bisa dilakukan mediasi. Ya, mediasi itu lain. Jadi perlu saya sampaikan juga ke masyarakat bahwa penyelesaian perkara itu tidak hanya diputus oleh peradilan menang dan kalah, tetapi juga ada proses mediasi di pengadilan. Nah, itu hukumnya wajib untuk kami lakukan. Nah, tapi apabila proses mediasi tidak berhasil, maka kami otomatis harus melakukan putusan, kan begitu. Betul. Nah, kalau putusan itu kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, itu kalau ada yang menang dan kalah, ada yang senang dan ada yang tidak. Betul. Ada yang terima, ada yang tidak. Nah, sebetulnya kalau masyarakat misalkan tidak terima, tidak senang, itu bisa melakukan upaya hukum. Nah, tetapi memang ada mungkin 1-2 yang tidak mengerti tentang hukum secara mendalam atau tidak sadar tentang upaya hukum yang bisa dilakukan, mungkin ya melakukan omongan-omongan yang ini, tekanan-tekanan, tetapi sampai dengan sekarang ini ya kita bisa menangani dengan baik. Oke, Pak, menarik nih. Mungkin saya sedikit tanya nih, Pak, terkait tentang masalah ini kan kita masih di kondisi COVID. Ini pertanyaan terakhir dan mungkin nanti saya akan minta kesan, Pak, sedikit lah. Kita masih dalam kondisi COVID, terus kemudian aktivitas kita masih terbatasi. Perbedaan posisi sidang dengan virtual dengan nyata, baik mana sih, Pak, yang enak mana, Pak? Jadi perlu saya sampaikan terlebih dahulu nih, Pak, ya, Mas, ya, terkait dengan sidang online. Iya, sidang online, virtual ya, sidang online. Ya, kalau kami itu kan biasanya ada sidang pidana, ada sidang perdata. Nah, sebetulnya persidangan online itu atau memanfaatkan teknologi informasi itu sudah digagas jauh sebelum adanya pandemi. Dengan adanya pandemi ini kan justru lebih mempercepat. Diaplikasikannya atau diterapkannya persidangan online, baik pidana maupun perdata dengan fasilitas e-court, kemudian pidana dengan persidangan online, kan begitu. Nah, sebetulnya tidak ada pandemi pun kita itu bisa melaksanakan persidangan online itu, dan itu menguntungkan. Kenapa? Seperti misalkan kita mengajukan gugatan e-court, misalkan menggunakan fasilitas e-court, itu masyarakat tidak perlu langsung datang ke pengadilan langsung, enggak. Cukup dari rumah melaksanakan proses itu, pembayaran bisa dilakukan secara virtual, pembayaran biaya perkara ya. Nah, secara virtual mendapatkan panggilan, datang di persidangan paling sekali 2 kali, ya, paling pas pembuktian, kemudian proses yang lain banyak dilakukan secara virtual, elektronik, elektronik, putusan pun kita sampaikan secara elektronik, sehingga akan sangat membantu masyarakat, mengefektifkan waktu, biaya. Ya. Ini konsep ini lebih mempermudah. Mempermudah. Semua kita permudah sekarang ini, ya. Banyak juga hal-hal yang kita lakukan untuk membantu masyarakat. Ya. Ini saya sampaikan di pengadilan negeri Penajam, ya. Ada beberapa fasilitas ya untuk membantu masyarakat, aplikasi terutama aplikasi, baik itu yang dibuat oleh Mahkamah Agung, ya, oleh pusat maupun oleh kami internal kami, ya. Contoh misalkan tadi e-court tadi, kan memang dirancang oleh Mahkamah Agung. Kemudian pembuatan surat keterangan e-court, era terang itu misalkan kalau surat keterangan kita misalkan dari Sepaku atau dari yang jauh-jauh, nah tidak perlu harus datang jauh-jauh kemudian berkali-kali datang ke pengadilan, cukup memasukkan data di aplikasi, tinggal mengambil hasilnya. Nah, dan ada juga aplikasi-aplikasi yang memang kita rancang sendiri untuk membantu masyarakat, untuk membantu aparat penegak hukum yang lain, ya. Contoh misalkan kalau kami tugasnya ada salah satunya memberikan penetapan sita geledah pihak kepolisian. Teman-teman yang dari Sepaku, dari tempat yang jauh, tidak perlu langsung datang ke sini berkali-kali untuk menyerahkan berkas, untuk meminta ini, cukup dimasukkan lewat aplikasi yang kita buat, ya. Kemudian kita berikan, tinggal ngambil. Itu seperti itu. Semudah itu, Pak, ya. Semudah itu, bahkan yang terbaru nih, Mas, saya sampaikan aplikasi terbaru kami namanya e-Peter Pen. e-Peter Pen. Nah, karena Peter Pan itu ada kepanjangannya. Kepanjangan dari Elektronik Pelayanan Terpadu Satu Pintu PN Penajam. Ya, itu apa itu? e-Peter Pen atau EPTSP itu adalah aplikasi, ya. Kalau kita PTSP kan sudah ada nih yang di sini nih secara fisik. Kita melengkapi secara virtual. Nah,
tinggal masuk ke web Peter Pan, semua layanan yang terkait dengan PTSP ada di sana. Bahkan misalkan nih ingin konsultasi dulu nih, ya cukup nanti cicak di Peter Pan itu, langsung kita berkomunikasi dengan petugas PTSP. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke sini bertanya apa enggak seperti itu. Betul-betul dimudahkan. Betul-betul dimudahkan. Kemudian kita juga dari segi media sosial komunikasi dengan masyarakat juga kita ada web, semua ada di web itu, ya semua keterangan semua ada di situ, di IG, ya, di IG main juga IG ada, juga Pak ya? main IG juga, bapaknya tidak hanya perseorangan, kantor pun main IG sekarang ini kan gitu. Nah seperti itu. Oke Pak, sedikit terakhir Pak, pesan buat masyarakat kita terkait tentang masalah perkara atau apa yang hari ini saya pikir penting diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan. Baik, kalau saya sih pesan saya kepada masyarakat, jangan sungkan-sungkan untuk ke pengadilan. Seandainya ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kami terbuka untuk memberikan jawaban. Apapun itu terkait dengan tugas pokok fungsi kami, peradilan di Penajam Pasir Utara ini, seperti itu. Dan kami seperti saya sampaikan tadi, kita sudah berkomitmen untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Penajam sebagai wilayah yang bebas korupsi dan birokrasi kami bersih serta melayani masyarakat khususnya Penajam Pasir Utara. Oke, terima kasih banyak Pak. Kami dari tim Sampul Saya 7 mengucapkan terima kasih banyak sudah diterima di sini dan mau berdiskusi. Ngobrol lepas, masyarakat fasilitas sudah disiapkan, tinggal bagaimana publik menyambut apa yang sudah disiapkan. Kami, saya ulangi lagi Pak, kami terima kasih banyak dari tim Sampul Saya. Semoga waktu ke depan bisa diskusi bareng dengan personil Bapak, bisa ke studio dan berdiskusi langsung di studio. Sama-sama. Terima kasih banyak Ketua Joko, Ketua Pak atau Pak Tri. Saya bingung nih panggil Ketua Pak Tri ya. Saya semoga ini bisa menjadi perbincangan atau komunikasi yang berkelanjutan. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.